Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayyad dari Prodi Hukum Keluarga. Selamat menyaksikan. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Yang pertama, memeriksa kutipan. Yang kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang ketiga, memasukkan sumber kutipan. Menentukan kutipan. Pilih 1-3 kutipan, ringkas lebih luas daripada parafrasa, karena fokus pada poin utama, seluruh bagian, dan meningkatkan teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mengandung argumen secara langsung, misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapatan ahli tentang masalahnya yang Anda tulis. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga mendapatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Misalnya Anda memilih kutipan ini. Di luar harapan, pemasangan lampu lalu lintas tidak mengurangi tingkat kemacetan di jalan ini. Waktu tempuh dari pusat kota ke daerah pemukiman terdekat rata-rata 40 menit sebelum lampu lalu lintas dipasang. Setelah pemasangan, rata-rata waktu tempuh adalah 38 menit. Perbedaan yang tidak signifikan. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa mendapatkan ide dalam kutipan mengubah bahasa ornesial. Parafrasa tetap harus bereferensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau pra-unix. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan menggunakan kata-kata sendiri. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Misalnya, ini kutipan asli. Hasil kami mewujudkan bahwa 40% pemilihan dalam pilkada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Kalimat ini termasuk plagiarisme. Hasil penelitian, mereka mengidentifikasikan bahwa 40% orang yang memilih dalam pilkada baru memutuskan akan memilih siapa setelah beberapa dalam dibalik TPS. Jadi, sebaiknya tulisan seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% mereka masyarakat menunggu sampai mereka berada di TPS pilkada memilih siapa yang akan memimpin mereka. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa Anda sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah minta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah mereplikasikan ide penulis. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulisan.
Misalnya, penulisan asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan kasus di kota kecil, tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Di dalamnya ada kutipan, ketika kami berbicara dengan masyarakat yang memilih menentang, kami mendapati sebagai besar dari mereka tidak bermasalah dengan keberadaan anjing itu sendiri. Akan tetapi, mereka tidak suka cara pendukung menekan mereka untuk mengubah peraturan taman. Jangan menggunakan tanda kutip pada praprasa. Gunakan tanda kutip untuk mengutip kata-kata unik yang dibutuhkan oleh menyampaikan maksud penulisan asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Pereconomics oleh Steve J. Dober dan Steve Lipp, Anda harus mengutip istilah Pereconomics dalam tanda kutip. Memasukkan sumber kutipan. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA dan APA. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Dalam kurung Lopez 252711. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Misalnya, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. Lopez 2018. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam praprasa dan kedua format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan nama lagi. Dalam sumber untuk MLA, tulis seperti ini. Menurut Lopez, anak-anak harus bermain di luar ruangan selama 1 jam setiap hari. 25-27. Masukkan catatan kaki untuk single style. Awali nomor catatan kaki dari 1 dan selanjutnya. Berikut contoh catatan kaki. Eva S. Lopez menolak anjing. Kegagalan kampanye dalam studi kasus dalam politik lokal. New York. List on Publication 2018 122 sampai 137. Buatlah halaman karya yang dikutip referensi atau bibliografi. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA. Halaman referensi untuk APA. Dalam Jinggoster, Anda harus membuat bibliografi.